wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG UKIN dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Niketut Susilaningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1, gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. NIM 227 48 23 233. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tejakula, Desa Sangmerenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Sistem Pernapasan Manusia, submateri Gangguan pada Sistem Pernapasan. Mohon untuk masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian. Om Santi 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 Om. Diri. Berapa nyali umat? Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Silakan suruh mereka dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua ya. Ibu akan absen satu persatu dulu. Ada yang tidak sekolah? Ada. Berapa orang? 3. Tiga. Banyak ya. Ya, ibu absen dulu. Mama Ari Diastrini, Nilo Gede Cynthia Purwani Suari, ada. Rian Apriani, Eka Aryani, Randi Supraditya, Revita Pradewi, Wayan Mas Ayumani, Pandita Setia Prama, Sastra. Komang Ayu Ratna Damayanti, Satria Upadana, izin. Julio Adi Mahendra. Anak-anak, coba silakan dicek dulu meja kalian apakah ada sampah. Di bawah bangku kalian apakah ada sampah? Kalau tidak ada, silakan buku, pensil, dan pulpen alat tulis kalian di atas meja, ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, Ibu akan mengecek dulu apakah kalian masih ingat materi sebelumnya, ya. Bagi siapa bisa, silakan angkat tangan. Waktu ini kita mempelajari tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Bu, Diam. hidung, faring, Ya. laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Alveolus. Bagaimana yang lain? Benar. Betul, ya. Yang kedua, di mana terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Di alveolus. Mekanisme pernapasan, masih ingat? Mekanisme pernapasan itu ada dua. Coba sebutkan. Ya. Mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Ya. Mekanisme pernapasan dada.
dibantu oleh ya Panji, tulang rusuk. tulang rusuknya, Otot diafragma. otot. Ini namanya siapa bisa? Otot ya. Otot tulang rusuk itu pernafasan dada. Kalau pernafasan terus dibantu oleh ya, otot diafragma. Itu dia materi kita sebelumnya ya. Nah, hari ini silakan kalian lihat dulu, nonton dulu apa yang akan ibu sajikan ya. Oke, bagaimana? Apa tanggapan kalian terhadap video ini? Pernah mencoba? Orang lain? Ya. Nah, dari video tersebut, kira-kira organ apa saja yang terlibat saat menghisap vape? Mulut, hidung. Kenapa bisa hidung? Karena pada saat dia mengeluarkan asap, dari hidung, lagi paru-paru. Kenapa? Tenggorokan tuh. Ya, menghisap udara itu lewat paru-paru. Tapi kebetulan karena dia menghisap vape, berarti asap vape-nya itu ke paru-paru. Tenggorokan juga terlibat tadi Panji ya? Ya. Berarti yang terlibat yang kalian ucapkan tadi, yang kalian jawab tadi itu adalah merupakan organ-organ dari pernapasan. Ya. Manfaatnya pembelajaran yaitu membantu mengeneralisasi berbagai gangguan pada sistem pernapasan sehingga peserta didik meningkatkan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ya. Itu manfaatnya. Nah, sekarang untuk KD-nya di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Dan hari ini kita membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia. Coba Ibu minta tolong apa tujuan pembelajaran kita? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan yang pertama? Tujuan pembelajarannya siapa yang bisa membantu? Ya, Cynthia? Itu kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat Mengeneralisasi. berbagai gangguan pada sistem pernapasan dengan cermat dan bekerjasama. Ya, terima kasih Cynthia. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan yang pertama pretest dulu, ya. Yang kedua, kita akan mengorientasi masalah yang ada kaitannya dengan video yang tadi. Yang ketiga, kita akan membentuk kelompok dan mengerjakan RKPD. RKPD-nya akan Ibu berikan nanti ya. Yang keempat, diskusi, lalu menyajikan hasil diskusi berupa laporan. Nanti kan Ibu akan menugaskan kalian membuat poster. Nanti posternya itu akan disajikan, dilaporkan di depan kelas ya. Lalu setelah kita membuat laporan atau melaporkan di kelas, di depan kelas, kita akan melaksanakan post-test. Bagaimana perbandingan antara nilai pretest kalian dengan nilai post-test kalian, apakah ada perubahan nilai kalian dari sebelum mendapatkan pembelajaran dan dibandingkan dengan setelah mendapatkan pembelajaran. Refleksi lalu menyimpulkan ya. Untuk penilaiannya, penilaian yang akan Ibu berikan itu penilaian pretest dan post-test. Pretest itu sebelum pembelajaran ya. Untuk post-testnya setelah pembelajaran. Nilai sikap itu Ibu nilai pada saat kalian melaksanakan diskusi kelompok nanti. Dan nilai keterampilan itu nanti Ibu lihat pada saat membuat poster bagaimana hasil daripada poster kalian ya, bagaimana cara kerja kalian nanti pada saat menggambar.
Ibu nilai KKM itu untuk IPA 61. Ya, sekarang kita akan mengadakan pretest dulu. Semua membawa handphone kan? Sudah, ketemu kamu. Masuk. Ya, anak-anak, tadi kita sudah lewati pretest ya, lumayan seru. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke orientasi peserta didik terhadap masalah. Dari video yang kalian simak tadi, seorang pria yang menghisap vape, itu kira-kira apa yang ada di benak kalian ya? Masalah apa yang ada di sana yang ada kaitannya dengan materi hari ini. Jadi silakan kalian pikirkan, kalian tuangkan dulu di buku kalian. Dan nanti nggak waktu kamu lihat orang tersebut menghisap film itu kira-kira akan ada masalah nggak? Ya, lagi 1 menit. Kita ke mengerjakan LKPD ya. Mengerjakan LKPD, sekarang akan Ibu bagikan LKPD. Tolong Anom ambilkan LKPD yang di atas ya Nom ya. Kasih Anom, tolong bagikan. Sudah mendapatkan LKPD? LKPD ini nanti akan kalian diskusikan di dalam kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok, silakan kalian lihat bagaimana caranya mengerjakan LKPD ya. Di situ sudah ada judulnya gangguan pada pernafasan manusia. Nanti kalian isi nama kelompoknya, kelompok berapa, kalian tuliskan nama kalian sendiri di setiap kotak yang sudah tersedia ya. Yang kedua, silakan kalian baca apa saja yang ada di LKPD ya. Di situ ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk belajar, ada tinjauan pustaka, lalu di sini ada aktivitas peserta didik. Untuk aktivitas peserta didik, tadi kalian sudah Ibu suruh mencari masalah, kira-kira menemukan masalah enggak ya. Nanti akan ada kaitannya dengan bacaan yang sudah Ibu sajikan di LKPD kalian. Nanti kalian baca dulu bahaya dibalik nikmatnya vape ya, kalian baca, lalu nanti akan ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan di situ. Silakan. Nah, yang terakhir di sini ada tugasnya adalah tugas praktikumnya, yaitu membuat poster dalam menjaga kesehatan paru. Kelompoknya masing-masing jumlah kalian sekarang adalah 22. Jadi bentuk kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Bentuk kelompoknya menjadi 5 ya. Ada 5 kelompok, silakan. Ini punya yang ke sini, yang ini ke belakang, yang dua-dua ya. Nanti kamu bisa. Ya.
Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Haji, Fajar, Baik, Mantap. Ayo kerjakan ya. Semua buat Ini sesi produksi. silakan sekarang kalian mencari solusi ya. Apa kira-kira yang kalian lakukan? Silakan tuangkan di dalam poster untuk menjaga kesehatan atau apa yang perlu dihindari, apa upaya kalian untuk menjaga kesehatan paru-paru kalian. Kalian tuangkan di poster. Ya, beliau. Yang ini kamu kan menjawab dari ya. Kamu baca dulu yang kaitannya sama yang yang termasuk penyebab tadi ini tentang apa? Ya, kira-kira itu termasuk nggak penyebab ya, kalau misalnya memang termasuk, nanti dia kalau bukan termasuk tapi dia cara mencegah bukan termasuk gininya ya kan. Terus yang ini menggambar poster. Nanti kamu kerjakan di sudah selesai. Lanjutkan ya. Kesimpulannya itu dibuat atas dasar masalah yang kamu hadapi. Yang tadi ya, tulis dulu masalahnya. Tadi kan sudah kamu tulis masalahnya kan. Nah, kesimpulannya dari masalah itu kamu kaitkan dengan silakan. Siapa yang mau maju? Silakan kelompoknya maju semua. Untuk posternya sudah dikirim ke WA, jadi silakan kelompok lain bisa melihat hasil diskusi posternya di depan. Ya, silakan kelompok 1, Ibu persilakan presentasinya. Nanti kalau dari kelompok lain silakan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan saya Dewa Coba Juliantari. Saya Putukana Sugiantari. Saya di Komun Prabangga Yastri. Saya Giri Panjaitan Sastra Wibawa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD. Yaitu yang pertama, vape memiliki resiko yang hampir sama dengan rokok. Benar. 2. Pengguna vape atau rokok elektrik di masa lalu memiliki kemungkinan 43% lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit pernapasan. Benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana. Ya, silakan. Penyebab gangguan pernapasan dan cara mencegah gangguan pernapasan. Meminum air putih sebanyak-banyaknya, yaitu cara mencegah gangguan pernapasan. Banyaknya asap kendaraan bermotor, yaitu penyebab gangguan pernapasan. Menghisap vape penyebab gangguan pernapasan. Iya. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Panji. Masalah yang kita dapat dari hasil LKPD. Kesimpulannya, Maksudnya dari hasil LKPD atau dari awal dari videonya itu? Dari awal video. Oh, dari awal video. Silakan Panji. kesimpulannya, kenapa kita harus sedikit mengonsumsi vape? Karena vape nyatanya juga memiliki resiko yang hampir sama dengan rokok. Kita harus menjaga paru-paru dengan sedikit mengonsumsi rokok atau vape, rajin olahraga, menjaga kesehatan dan makan makanan sehat. Makan makanan yang sehat ya. Yang lain anak-anak tolong dengarkan dulu. Dengarkan dulu juga. Maksud dari poster tersebut adalah dengan tidak merokok maka kita dapat menjaga kesehatan paru-paru kita. Dengan tidak merokok artinya bisa menjaga paru-paru tetap sehat. Ya, oke. Cintai paru-paru. Cintai paru-parumu dengan tidak merokok atau stop merokok. Bagus ya. Untuk kelompok 1, dari kelompok lain ada tanggapan atau ada pertanyaan? Baik, jadi kan ada beberapa yang kecanduan untuk merokok. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini kecanduan untuk merokok? Ya, pertanyaan yang bagus Novi. Terima kasih. Kelompok 1 silakan menanggapi. Kalau misalnya kelompok 1 tidak bisa, kelompok yang lain boleh menambahkan. Silakan, ini Bu nilai loh. Di dalam rokok terdapat suatu bahan yang membuat rasa rokok tersebut menjadi nikmat sehingga seseorang dapat kecanduan. Ya, Untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. ya, bagus. Ada tambahan kelompok lain bagaimana? Cynthia dari kelompok berapa? Kelompok 3. Dari kelompok 3 silakan. Karena dalam rokok atau Sedikit ya. karena dalam rokok atau vape itu terdapat zat kimia yaitu nikotin, di mana nikotin ini merupakan zat yang membuat orang candu dan juga menenangkan orang. Iya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1, sangat bagus presentasinya. Silakan kasih prof. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Ya, setelah presentasi dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi kembali? Ya, kelompoknya Cynthia, silakan maju ke depan. Silakan perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan LKPD. Dengan saya sendiri, Komang Sultami. Saya Nurul Suja Purwaniswari. Saya kembali dan mengenalti. Saya Kak Biasa Rasia. Masalah yang kami temukan itu merupakan mengapa vape dapat merusak paru-paru. Karena vape mengandung
Dampaknya itu seperti menghirup vape terlalu berlebihan, terpapar asap polusi, bahkan terpapar asap rokok atau vape. Cara mencegah cara mencegah agar paru-paru tidak rusak yaitu dengan cara menghindari asap rokok atau vape, jangan kecanduan dengan rokok atau vape, tanam pohon di sekitar jalan, sering berolahraga dan juga meminum air putih secukupnya. Jadi dari poster yang kelompok kami buat ini, di mana poster ini menjelaskan bahwa cara menjaga organ pernapasan paru-paru dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu meminum air putih yang cukup, hindari polusi, hindari rokok, dan juga menanam pohon. Tadi pada gambar bola yang terdapat di pojok kiri tersebut bermakna bahwa supaya kita dimotivasi agar lebih rajin berolahraga. Iya, bagus ya. Ada pertanyaan? Atau ada tambahan dari kelompok lain? Mengapa kita perlu meminum air secukupnya dan apa yang menghubungkan meminum air dengan mencegah gangguan pernapasan? Baik, jadi ketika kita menghirup polusi udara atau asap-asap, tentunya tenggorokan kita akan terasa kering dan kemudian akan terasa sakit karena kita mengalami dehidrasi. Dan air itu, apabila kita meminum air, kita dapat menghilangkan rasa haus atau dahaga, sehingga tenggorokan kita tidak terasa kering dan tenggorokan kita tidak terasa sakit lagi. Begitu ya, bagus sekali. Tangan untuk Itu presentasi dari kelompok 3. Applause dulu, bagus sekali. Sekian presentasi LKPD dari kelompok 3. Kami tutup dengan karawitan. Itu tadi dari dua kelompok 1 dan kelompok 3 yang mewakili. Untuk presentasi, Ibu tambahkan sedikit tentang gangguan pada pernapasan manusia. Ya, di sini untuk macam-macam gangguan pernapasan pada manusia, itu yang pertama ada influenza yang disebabkan oleh virus, ya. Yang kedua emfisema disebabkan oleh polusi asap rokok. Lalu kanker paru-paru itu disebabkan oleh asap rokok juga, alkohol. Lalu TBC, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri, asma, laringitis. Itu adalah gangguan-gangguan. Jadi tadi sudah disampaikan dan kalian sudah dapat informasi tadi dari diskusi kenapa vape itu berbahaya, ya, karena banyak mengandung dia terutama rokok banyak mengandung nikotin, dan vape itu sama berbahayanya dengan rokok, ya. Oke, sekarang silakan simpulkan dari RKPD. Kesimpulan RKPD siapa yang bisa? Apa yang sudah kita bahas, ya? Revita, silakan berdiri dulu. Silakan, Revita. Kesimpulannya adalah vape dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru. Kerusakan pada organ paru-paru juga menjadi salah satu bahaya vape bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Kandungan akrolin di dalam vape umumnya digunakan untuk membunuh gulma dan dapat menyebabkan asma, cedera paru-paru akut, serta PPOK. Kita dapat mencegah gangguan pernapasan dengan meminum air putih yang banyak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan memakan makanan bergizi seperti susu, sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Ya, terima kasih Revita. Tepuk tangan dulu untuk Revita. KPD yang sudah kita pelajari. Silakan duduk. Sekarang kesimpulan daripada seluruh pembelajaran baik dari RKPD, baik dari masalah yang kalian hadapi pada saat menonton video, siapa yang bisa? Silakan pembelajaran keseluruhan hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Silakan nanti.
yaitu jadi hari ini kita membahas tentang bahaya penggunaan vape dan rokok. Jadi sebenarnya penggunaan vape dan rokok itu sama bahayanya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kita sebagai manusia ada baiknya kita untuk menghindari penggunaan vape dan rokok ini karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, untuk bahaya rokok dan vape ini yang saya ketahui ada 3, yaitu penyakit asma, pneumonia, serta kanker. Nah, bagi pengguna rokok atau vape, ada baiknya kalian mengurangi penggunaan benda tersebut. Dan bagi orang lain yang melihat orang yang menghirup vape atau rokok, ada baiknya kalian menjauhi orang tersebut karena asap rokok atau vape dari hasil minuman tersebut dapat membahayakan diri kita sendiri juga. Jadi sebagai pengguna rokok atau vape itu dinamakan perokok pasif. Rokok aktif. Sementara kalau misalnya orang yang menghirup itu dinamakan perokok pasif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Itu tambahkan lagi sedikit sekali ya. Tadi sudah bagus kesimpulannya perokok pasif dan perokok aktif. Di mana perokok aktif itu yang merokok, artinya dia yang menggunakan rokok dan mengeluarkan asap rokok, sedangkan perokok pasif dia yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Dan yang lebih besar menyebabkan penyakit itu adalah perokok pasif. Dia yang lebih beresiko untuk terkena penyakit paru-paru. Ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak kumpulkan dulu LKPD, poster per kelompok, posternya dikumpulkan dulu, LKPD-nya, bahan ajarnya juga dijadikan satu. Surat keterangannya ya. Isi nama ya, isi nama semua. LKPD-nya isi nama, posternya juga isi nama semua lengkap. Jadi jadikan satu LKPD. Poster. Ayo silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi, sekarang kalian sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mengadakan post-test. Apakah ada perbaikan nilai kalian dari pretest tadi? Ya, silakan siapkan Kahoot kalian, dibuka semua Google-nya, cari Kahoot.
salah? Enggak ada. Nggak ada, berarti tidak ini ya. Tidak connect. Tidak connect dia. Ayo. Oh, Iya. sabar yang sabar ya. Juara 1, gara 3 dulu. Adi. Biasa. Ya, siapa saya pemimpin? Adi. Adi sang boboy, Adi sang dia biasa. Oke, itu dia mana proses kita yang sudah kita lalui. Di sini umumkan ya perbandingannya pada saat pretest yang soal nomor 1 hanya ada 2 benar, hanya ada 2 yang menjawab benar. Yang prosesnya 18 orang. Bagus sekali gininya ya peningkatannya. Yang soal yang nomor 2 dari 16 pretest, prosesnya 19. Yang soal ketiga, pretestnya 12, prosesnya 14. Yang soal keempat, pretestnya 10, prosesnya 19. Yang kelima itu adalah pretestnya 19 dan prosesnya hampir semua. Karena predika tidak connect, jadi 21 orang saja yang masuk di sini. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, silakan sekarang kita akan melakukan refleksi. Sudah Ibu kirimkan linknya ke WA grup. Silakan diklik link. Kalian tulis bagaimana perasaan kalian dipilih di situ setelah mengikuti pelajaran hari ini. Apakah senang, sedih, gembira? Sedih Asta, Revita, senang, gembira, senang. 95% gembira, senang ya. Nah sekarang untuk proses pembelajaran hari ini kita sudah melewati dari awal. Ibu sudah memutarkan video, lalu kita sudah diskusi sampai sekarang menyimpulkan dan refleksi. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan info pertemuan selanjutnya adalah silakan kalian pertemuan berikutnya membawa alat praktikum ya, 1 cermin, yang kedua air campur yang sudah dilarutkan campurnya di air, nanti siapkan di rumah. Yang ketiga itu adalah pipet gelas, nanti dibawa ke sekolah. Untuk selanjutnya akan Ibu kirimkan apa saja tugas-tugas kalian, Ibu kirimkan lewat WA group nanti ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum kita pulang biar kita selamat semua di jalan ya. Diri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.